ya kurang terlalu intinya di mana tapi yang kita harapkan dan tidak tahu apakah yang ada di sini hanya SMA Muhammadiyah. Komisi 4 DPRD Provinsi Maluku menemukan banyak sekali persoalan pendidikan di Kabupaten Maluku Tengah setelah turun melakukan pengawasan di kabupaten tertua di Provinsi Maluku tersebut Selasa 23 Maret 2022 kemarin. Pengawasan ini berkaitan dengan dana alokasi khusus, dana BOS, serta permasalahan guru kontrak di sejumlah sekolah pada Kabupaten Maluku Tengah. Hal ini terungkap setelah Komisi 4 melakukan on the spot dan pertemuan dengan kepala-kepala sekolah SMA di 4 kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah. Kepada 25 News, Ketua Komisi 4 DPRD Maluku, Sam Atapari mengatakan, pengawasan ini sekaligus mengevaluasi kebijakan dan program yang sudah dilakukan di tahun 2021, di mana Komisi 4 lebih memfokuskan pada tata kelola dana DAK dalam hal pembangunan fisik, dana BOS, serta permasalahan guru kontrak. Untuk DAK sendiri, kata Atapari, Komisi 4 langsung on the spot ke beberapa sekolah dan miris memang bangunan fisik sekolah itu di luar ekspektasi Komisi 4. Oleh karena itu, dengan adanya pengawasan ini, bangunan untuk ruang belajar harus dibangun dengan kualitas yang baik agar bangunan bisa bertahan lama dan bisa digunakan oleh anak-anak kita. Lebih lanjut, menurut politisi PDI Perjuangan ini, bangunan sekolah seharusnya layak digunakan. Pasalnya, bangunan untuk ruang belajar terkesan dikerjakan asal-asalan, di mana sebagian dindingnya bengkok dan semrawut. Olehnya, ini menjadi catatan penting, maka tentu ke depan harus diperbaiki oleh Dinas Pendidikan selaku eksekutor pelaksanaan DAK. Pikiran, pendapat, Ya, ini sebenarnya kita pengawasan sekaligus mengevaluasi kebijakan dan program yang sudah dilakukan di tahun 2021. Jadi tadi kita fokus ke tata kelola dana BOS, lalu guru kontrak dan pembangunan fisik DAK. Jadi kita ingin mendiskusikan kira-kira kendala-kendala, kelemahan-kelemahan sehingga jauh dari ekspektasi kita selaku yang punya tanggung jawab di pendidikan ini apa saja. Dan tadi sudah dibicarakan, kalau DAK tadi kita turun langsung dan memang ada sedikit kekecewaan karena bangunan fisik itu di luar ekspektasi yang kita harapkan. Padahal ini ruang belajar, kita mengharapkan dibangun serapi mungkin, sebaik mungkin dengan bahan-bahan yang berkualitas bagus supaya ini bisa puluhan tahun itu masih bisa dipakai oleh anak-anak kita. Tetapi kalau yang tadi ini tidak sampai puluhan tahun, ini sudah rusak, plafonnya sudah basah karena bocor, pakai spandek tetapi pakai paku seng, baru bukan pakai baja ringan. Nah, ini konstruksi yang kita orang awam lihat saja ini agak keliru. Begitu juga dinding agak yang bengkok-bengkok, acinya semberawut, pasang kayu, bagian atasnya ini pintu itu asal-asalan. Nah, ini menjadi catatan yang ke depan ini harus diperbaiki oleh Dinas Pendidikan sebagai eksekutor dari pelaksanaan DAK. Terkait dengan dana BOS, Atapari mengatakan pengelolaan dana BOS harus berpatokan pada 3 prinsip utama, yaitu partisipasi, transportasi, dan akuntabel. Di mana ketiga unsur tersebut menjadi roh pengelolaan dana BOS dan harus melibatkan seluruh stakeholder di sekolah, orang tua murid, dewan guru, dan perwakilan OSIS untuk merancang secara terbuka dan disepakati bersama sehingga tidak ada protes. Begitu pula dengan transparansi dana BOS harus dipertanggungjawabkan secara terbuka yang diumumkan ke dewan guru, orang tua murid, dan masyarakat lewat media baliho di depan sekolah. Sementara itu, terkait dengan guru kontrak, Sam Atapari mengatakan guru kontrak masih banyak kekurangannya. Karena itu, harus dievaluasi dan kedepannya harus diperbaiki sistem supaya tidak lagi ada protes dari mereka yang dinyatakan tidak lulus. Selain itu, penempatan formasi juga belum baik, di mana sekolah yang memiliki PNS namun masih ditempatkan guru kontrak. Guru kontrak ada banyak masalah, kekurangan-kekurangan, dan ini memang harus dievaluasi. Ke depan harus diperbaiki, sistem harus diperbaiki supaya tidak lagi ada protes-protes dari mereka yang dinyatakan tidak lulus. Kalau ada protes berarti itu ada masalah.
dan tadi sudah terdeteksi beberapa masalah. Penempatan formasi juga belum secara baik. Ada satu sekolah PNS mata pelajaran itu ada 2, tetapi masih ada tempatkan guru kontrak di situ. Ini kan akhirnya menumpuk lagi. Kalau dia PNS susah dapat sertifikasi lagi karena jam mengajar mungkin dia tidak memenuhi karena ada banyak guru yang mengajar mata pelajaran yang sama. Begitu juga untuk pengelola dana BOS, kita minta 3 prinsip utama sesuai dengan peraturan itu dilaksanakan. Partisipasi, transparansi, dan akuntabel. Partisipasi ini melibatkan seluruh stakeholder di sekolah itu, orang tua murid, dewan guru, kepala sekolah, perwakilan OSI, sehingga itu mereka merancang secara terbuka dan disepakati bersama, pasti tidak akan ada protes. Begitu juga setelah dilaksanakan, uangnya itu dipertanggungjawabkan secara terbuka, diumumkan ke publik, ke dewan guru, ke orang tua murid, ke masyarakat sekitar, lewat apa? Mungkin lewat baliho di depan sekolah. Kalau ini dilakukan, kepala-kepala sekolah setelah pensiun pasti akan tenang. Tidak akan diikuti, tidak akan diperiksa oleh aparat-aparat yang berkewenangan kaitan dengan bertanggung jawab dalam mengontrol uang negara. Dari Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Tim N25 News melaporkan.